Ya udah jadi rutinitas yang rutin digelar setiap tahunnya, Samsung merilis flagship terbarunya di bulan Februari tahun 2022 kemarin. Dan Samsung tahun ini merilis Samsung Galaxy S22 series, dan ada 3 seri yang dirilis tahun ini, yaitu S22, S22 Plus, dan S22 Ultra. Yang Ultra ini sebenarnya adalah bisa dibilang ya penerusnya Samsung Galaxy Note ya. Nah, ngomong-ngomong soal S22 Ultra, sebenarnya saya belum punya kesempatan sih buat nyobain S22 Ultra. Tapi beberapa bulan terakhir saya nyoba S21 Ultra, dimana menurut saya ini masih sangat menarik dan masih sangat mumpuni untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Apalagi juga terdengar kabar bahwa Samsung untuk seri flagshipnya ini akan mendapatkan pembaruan software hingga 4 tahun, dimana Google aja cuma 3 tahun dan Samsung ngasih 4 tahun jaminan update software. Menarik banget karena buat saya pribadi ya, selera saya sih memang subjektif. S22 Ultra ini desainnya agak kurang dan saya lebih suka desain S21 series. Terus apakah S21 series ini di tahun 2022 ini atau mungkin ke depannya masih menarik dan masih mumpuni untuk digunakan? Bersama saya Korul Arifin, yuk kita bahas S21 Ultra di tahun 2022 ini selengkapnya. Seperti biasa, saya akan awali dengan desain dan body. Saya pribadi suka sama desain yang dibawa sama S21 Ultra ini. Terlihat sangat berkarakter dan beda dengan desain kebanyakan ponsel pada umumnya. Terutama di bagian bump di kamera belakangnya ini, yang terlihat kalau di sisinya ini menyatu dengan frame yang berlapis aluminium, berbalut Corning Gorilla Glass Victus yang bisa dibilang kaca dengan kekuatan yang cukup baik. Satu lagi varian warna Phantom Black ini buat saya sangat elegan, menunjukkan karakter yang mewah dan gak tau kenapa kelihatan ganteng aja. Satu hal yang saya keluhkan dari tampilan bongsor si ponsel ini adalah beratnya, yang sangat terasa kalau kita menggunakan ponsel ini dalam waktu yang cukup lama. Emang susah ya buat ngebikin S21 Ultra ini lebih ringan, karena memang ya materialnya aja terbuat dari kaca atau glass, dan juga dia punya kapasitas baterai yang nggak bisa dibilang kecil. 5000 mAh ini besar banget. Dan kalau misalnya mau dikorbanin pakai material polikarbonat, ini malah jadi kesan premium atau kesan flagshipnya tuh berkurang. Jadi ya mau nggak mau deh, berat jadi poin yang agak kurang untuk S21 Ultra ini. Selanjutnya soal layar. Saya rasa semua orang setuju kalau layar keluaran Samsung adalah yang terbaik. Banyak juga produsen ponsel brand lain yang menggunakan layar keluaran dari Samsung. Secara spek di atas kertas udah pasti dikasih yang terbaik sama Samsung. Dan selama penggunaan, saya pribadi juga merasa sangat dimanjakan oleh layar yang ada di Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Sekali lagi, no complaint, good job Samsung. Samsung S21 Ultra ini menggunakan One UI versi 4.0 dengan basis Android 12. Dimana memang untuk S22 series aja kemarin ketika dirilis dia mendapatkan One UI versi 4.1, yang berarti mungkin sebentar lagi S21 Ultra juga akan kebagian One UI versi 4.1. Buat saya UI Android terbaik untuk saat ini masih dipegang sama Samsung dan One UI. Menurut kalian gimana? S21 Ultra resmi Indonesia hadir dengan chipset buatan Samsung sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah Exynos. Namun di series S21 ini hadir dengan Exynos 2100 dengan pabrikasi 5 nanometer. Banyak yang bilang kalau Exynos seri ini performanya jauh lebih baik dibandingkan dengan Exynos seri sebelumnya. Dengan pengalaman saya pribadi memang tidak ada keluhan. Mungkin karena saya bukan gamers kelas berat, jadi ya chipset kelas flagship untuk penggunaan casual pasti aman. Suhu ponsel dalam penggunaan intens maupun berat, misal main game atau rekam video juga bisa dikontrol dengan baik. Hanya satu keluhan saya dari chipset ini, masih boros baterai. Lanjut kita bahas kamera, bahas ponsel flagship. Pasti harus banget, wajib banget buat bahas kameranya. Ya di atas kertas memang S21 Ultra dikasih hardware kamera yang terbaik yang dipunya sama Samsung. Pun di S22 Ultra sebenarnya secara hardware di atas kertas juga sama aja kayak S21 Ultra, cuma dia punya chipset yang lebih baik, jadi harusnya hasil fotonya atau hasil tangkapan kameranya itu lebih baik. Tapi S21 Ultra ini apakah jadi sejelek itu?
Untuk S21 Ultra ini kita dikasih lensa yang sangat-sangat lengkap. Lensa wide dengan resolusi 108 megapiksel, lensa ultra wide dengan resolusi 12 megapiksel, lensa telefoto 3 kali zoom dengan resolusi 10 megapiksel, dan lensa periskop telefoto 10 kali dengan resolusi 10 megapiksel. Dan untuk kamera depan, dia punya resolusi 40 megapiksel yang sudah support perekaman up to 4K 60 frame per second. Untuk hasil fotonya, khas Samsung yang menurut saya pribadi oversaturated dan overprocessing. Ini sangat subjektif sebenarnya, karena beberapa orang justru malah suka dengan hasil foto yang warnanya gonjreng seperti ini. Foto dengan pencahayaan cukup sudah pasti bisa dihandle dengan sangat baik sama si S21 Ultra ini. Detailnya dapat dan cukup baik, dynamic range juga bagus, bahkan bisa saya bilang salah satu yang terbaik soal dynamic range. Dukungan lensa telefoto optical 3 kali dan 10 kali juga menurut saya sudah cukup baik hasilnya. Hasil foto dari lensa ultrawide-nya juga cukup bagus. Untuk foto di malam hari buat saya pribadi masih agak overprocessing. Tapi ini sudah cukup bagus karena noise dari foto minim cahaya ini bisa dikontrol dengan baik sama si S21 Ultra. Kamera depannya juga sudah sangat mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Buat vlogging juga udah asik. Sampel video menggunakan Samsung Galaxy S21 Ultra, kamera utama Full HD 60 fps. Ini bisa ganti lensa. Cukup oke. Cukup stabil, bisa sampai 10 kali. Khas flagship Samsung, semua fitur sudah pasti ada seperti rating anti-air dan debu, IP68, NFC, wireless charging, reverse wireless charging. Oke, kesimpulannya untuk saya di S21 Ultra ini di tahun 2022 ini buat saya yang kurang adalah kemampuan ketahanan baterainya. Emang sih dia udah dikasih baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh, tapi buat saya pribadi jika ini digunakan sebagai daily driver dan digunakan seharian, terutama menggunakan jaringan seluler, buat saya pribadi ini agak kurang karena ketika saya charge full di pagi hari biasanya sore dia sudah harus di-charge kembali. Buat saya pribadi ini agak kurang. Dan ditambah lagi dengan kemampuan chargingnya yang cuma support maksimal di super fast charging 25 watt. Untuk sekelas flagship di mana di tahun ini udah mulai banyak yang bisa sampai ngecharge dengan kekuatan 120 watt, dia masih di 25 watt, ini agak kurang. Meskipun sebenarnya ngecasnya juga nggak lama-lama banget, 1,5 jam aja itu bisa full, kurang lebih ya. Selain itu, untuk ketahanan baterai tadi ya yang menurut saya kurang di One UI 4.0 atau Android 12 ini masih agak kurang stabil. Beberapa situasi saya masih ngerasain ada stuttering di refresh rate 120 Hz di layarnya. Jadi beberapa kali saya menemukan situasi itu ketika scrolling kok jadi patah-patah, bahkan malah bisa terasanya tuh di bawah dari 60 Hz refresh rate-nya itu. Jadi buat saya pribadi ini tuh jadi agak-agak kurang maksimal ya untuk One UI 4.0 Android 12 di Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Semoga aja di pembaruan software nanti di One UI 4.1 ini bisa lebih baik lagi dan bisa memperbaiki bug-bug yang tadi saya sebutin, terutama di ketahanan baterai dan juga bug di refresh rate layar yang menurut saya terkadang terasa patah-patah. Sebenarnya ketika di layar patah-patah tadi kita bisa atasi dengan melock ulang layar, kemudian membuka ulang layar tersebut dan akan kembali normal. Tapi ini terasa nggak nyaman aja gitu ketika tiba-tiba
kok jadi patah-patah gitu, jadi terasa stuttering, padahal sudah sangat mulus dengan 120 Hz refresh rate. Itu aja review saya untuk Samsung Galaxy S21 Ultra di tahun 2022 tahun ini. Menurut saya ini masih sangat mumpuni, masih sangat nyaman, masih sangat oke lah dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Dan apalagi tadi yang saya bilang di awal bahwa dia dapat dukungan software hingga 4 tahun ke depan. Ini menjanjikan banget ya untuk flagship Samsung di masa mendatang. Demikian review saya untuk Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai selesai. Lagi saya ingatkan, kita masih pandemi, untuk terus terapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan terus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.